teks ini adalah teks eksposisi menurut berbagai sumber, dilengkapi dengan tesis, argumentasi, lalu disertai penegasan ulang dan rekomendasi, dan dilengkapi dengan referensi terkait. Sisi ini, terlebih di tengah kondisi pembelajaran jarak jauh, PJJ seperti pada ruangguru.co juga menekankan adanya kenetralan, tidak menciptakan kehendak penulis dalam pembaca. Posisi lanjutan 2 menjelaskan karena bentuk wacana ini dipakai untuk menyajikan pengetahuan. Berikut adalah contoh teks eksposisi yang berjudul teks eksposisi menurut berbagai sumber. Adapun paragraf pertama dan kedua adalah bagian dari tesis. kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau IPTEX, terlebih didukung dengan hadirnya internet, sangat memudahkan dalam mencari sumber bacaan ataupun berbagai informasi. Tidak terbatas ruang dan waktu, berbagai informasi begitu mudah bisa didapatkan, bahkan dari berbagai sumber sekaligus. Informasi yang didapatkan tersebut diolah untuk berbagai tujuan tertentu. Salah satunya informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam wujud teks. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran berbasis teks. Ada berbagai jenis teks. Satu di antaranya disebut teks eksposisi. Ada cukup banyak sumber yang membahas materi ini, baik itu dalam bentuk tulis ataupun lisan. Teks jenis ini bisa disebut sebagai teks yang unik dan cukup menarik untuk dibahas, terlebih di tengah kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti saat ini. Jenis teks ini begitu mudah ditemukan, digunakan, bahkan dibagikan dalam berbagai kesempatan interaksi sehari-hari. Untuk itu, kita perlu bijaksana dalam menggunakan kesempatan belajar mengenai teks eksposisi ini. Bagian kedua dari teks eksposisi adalah argumentasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya yang diamanatkan dalam K13, pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran berbasis teks. Hal itu dituliskan dalam buku yang direkomendasikan oleh Kemendikbud 2013, yang berbunyi, Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan menengah kelas 10 disusun dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulis, dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai wahana untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran. Untuk menegaskan kedudukan teks tersebut, dalam pengajaran bahasa Indonesia, peserta didik dilatih dan diajarkan berbagai jenis teks. Berikut adalah kutipannya. Teks artinya satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkap makna secara kontekstual. Ini ada pada halaman 276. Sementara itu, istilah teks ini dalam sumber lain terlebih dulu dikenal dengan sebutan karangan. Menurut Coris Kerap 1999, berdasarkan tujuannya, karangan-karangan yang utuh dapat dibedakan atas eksposisi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan narasi. Teks eksposisi bisa disebut sebagai teks yang unik dan cukup menarik untuk dibahas. Teks eksposisi apabila dikutip dari beberapa sumber memiliki kemiripan pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring atau KBBI, eksposisi artinya uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Uraian atau paparan terkait eksposisi ini dalam buku Coris Kerap halaman 7 dijelaskan eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Ruangguru.co menuliskan, teks eksposisi merupakan adanya suatu paragraf atau esai yang berisi banyak informasi dan pengetahuan yang padat, tepat, dan akurat. Eksposisi ini dapat diartikan sebagai tulisan yang berusaha menerangkan, menguraikan suatu pokok pikiran yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada pembaca yang diharapkan dapat memperluas pengetahuan pandangan tentang pokok-pokok yang disampaikan. Ini pendapat
atau pandangan yang dikutip dari duniapendidikan.co.id. Sementara itu, laman www.zenius.net mendefinisikan teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang ada dan benar terjadi. Bersifat non-fiksi, berisi fakta-fakta yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Lalu, bagaimana dengan definisi dalam buku siswa, edisi revisi 2016? Eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu yang disampaikan dengan menyertakan alasan-alasan logis, guna menambah pemahaman atau memberikan informasi secara jelas kepada pembaca atau pendengarnya. Berdasarkan beberapa paparan definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah keberadaan diksi sudut pandang tertentu, yang apabila tidak dipahami dengan baik maksudnya, akan menghasilkan jenis teks yang berbeda dengan teks eksposisi. Pengajaran materi mengenai teks eksposisi ini, terlebih di tengah kondisi pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti ini, bisa saja ditanggapi beragam oleh pengajar atau peserta didik. Seperti yang dibahas sebelumnya, jenis teks eksposisi ini cukup menarik untuk dibahas. Ada cukup banyak sumber membahas materi teks eksposisi ini. Ada cukup banyak sumber membahas materi teks eksposisi ini dalam bentuk buku paket, LKS atau lembar kerja, modul, bahkan lewat artikel pada blog tertentu atau website, bisa juga melalui YouTube, dalam ruang pembelajaran dalam kelas ataupun perkuliahan juga bisa mendapatkan contoh teks eksposisi ini. Scientific.com bahkan pernah mengelompokkan ada 18 channel YouTube sains terbaik di Indonesia yang diurutkan berdasarkan jumlah subscribernya. Apabila disesuaikan dengan kondisi sekarang atau terupdate, beberapa sumber atau channel itu diantaranya Kok Bisa, Ruang Guru, kemudian 1%, Kuiper, Hujan Tanda Tanya, Dewi Indonesia, Zenius Education, Kamu Harus Tahu, Science Bro, Ayo Mikir, dan sebagainya. Bisa dijadikan atau referensi dalam menemukan teks eksposisi ini. Jenis teks eksposisi ini begitu mudah ditemukan, digunakan, bahkan dibagikan dalam berbagai kesempatan interaksi. Menurut Goris Kerap, penulis eksposisi tidak berusaha mempengaruhi atau menggerakkan pembaca, tidak berusaha memberi kesan, kecuali menyampaikan pernyataan yang lengkap dan dapat dipercaya mengenai suatu objek. Kerap juga menambahkan bahwa tulisan-tulisan yang menjelaskan suatu objek itu dapat dijumpai dalam bentuk artikel, ceramah-ceramah, perkuliahan, buku-buku bacaan ilmiah, ataupun ilmiah populer. Suherli dalam buku paket Bahasa Indonesia Siswa menyatakan bentuk teks eksposisi ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks ini adalah berpidato. Dalam blog catatanpribadi.com, karangan eksposisi ini dapat ditemui pada tulisan editorial, esai, petunjuk penggunaan atau ulasan yang didasarkan pada perincian khusus, cermat, penalaran, dan penggunaan contoh. Sementara itu, dalam situs internet www.zenius.net dinyatakan paragraf eksposisi ini dapat ditulis dalam berbagai bentuk seperti esai, tajuk rencana atau teks editorial, dan tanggapan kritis. Dikarenakan jenis teks ini harus berdasarkan fakta atau data yang benar-benar ada, dan penggunaan referensi sumber tertulis sangatlah penting. Sementara itu dalam ruang guru.co dinyatakan teks yang berbeda referensi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Misalnya ketika berdiskusi dalam seminar, ketika orang membuat argumen dalam debat, dan lain-lain. Nah, berdasarkan beberapa pandangan-pandangan tersebut, ada kemungkinan
tulisan atau teks eksposisi ini ditulis dari sudut pandang positif ataupun sudut pandang negatif, bahkan sudut pandang netral. Hal ini berbeda dengan yang pernah dinyatakan oleh Goris Keraf yang menyatakan, secara singkat, eksposisi adalah bentuk wacana yang tujuan utamanya adalah memberitahukan atau memberi informasi mengenai suatu objek. Dengan informasi tadi, pengetahuan para pembaca bertambah luas. Apakah pembaca menerima semua informasi ataupun tidak, itu bukan menjadi masalah. Karena jenis wacana ataupun teks ini sama sekali tidak bermaksud memengaruhi atau mengubah sikap ataupun pendapat orang yang membaca atau mendengar. Nah, beberapa sumber bahkan menekankan pentingnya kenetralan sudut pandang penulis dalam membawakan teks jenis ini. Guru pendidikan.co.id menjelaskan, beberapa ciri teks eksposisi itu bersifat objektif dan netral, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak, tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Ada pula Zenius.net menuliskan beberapa informasi mengenai teks eksposisi harus objektif dan netral. Demikian juga pada ruangguru.co juga menekankan adanya kenetralan, tidak menciptakan kehendak penulis dalam pembaca ataupun netral objektif dengan disertai data yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk teks eksposisi dalam bentuk pidato, opini, orang yang membuat argumen dalam debat, tajuk rencana ataupun teks editorial dan tanggapan kritis? Apabila ditelusuri lebih mendalam, teks opini dan teks editorial ataupun tajuk rencana memang memiliki struktur teks yang sama, struktur teks eksposisi, yang terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu letak perbedaannya di mana? Apakah teks eksposisi sama dengan teks opini atau dengan teks editorial? Apakah teks eksposisi sama dengan teks opini, teks editorial atau tajuk rencana, atau bahkan dengan teks argumentasi? Walaupun demikian adanya, kemiripan struktur ini tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menyebut suatu teks adalah jenis eksposisi atau bukan eksposisi, karena memang teks eksposisi adalah jenis teks yang paling luas digunakan. Goris Keraf dalam bukunya yang berjudul Eksposisi Komposisi Lanjutan 2 menjelaskan, karena Bentuk wacana ini dipakai untuk menyajikan pengetahuan melalui penjelasan-penjelasan yang kompak dan padu, maka bentuk ini yang paling luas digunakan dibandingkan dengan wacana yang lain. Dan karena suatu komunikasi menggunakan suatu fakta dan gagasan dapat disajikan melalui tulisan, maka bentuk ini dengan mudah dapat dikombinasikan dengan bentuk wacana yang lain. jadi demikianlah argumentasi dalam teks eksposisi ini. Selanjutnya adalah Penegasan ulang dan rekomendasi. pembelajaran bahasa Indonesia sesuai kurikulum 2013 yakni berbasis teks. Teks eksposisi adalah salah satu contohnya. Teks ini dibuat oleh penulis atau pembicara untuk menambah pengetahuan pembaca atau pendengarnya, baik secara tulis ataupun lisan. Teks ini diuraikan dengan menyertakan argumen-argumen yang logis, padat, dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Untuk itu, apabila kita ada pada posisi pembaca atau pendengar, baiknya mencari pembanding dari berbagai sumber terlebih dulu sebelum meyakini betul gagasan ataupun informasi yang disampaikan dalam teks. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan karena dalam upayanya menyampaikan informasi atau gagasan, penulis atau pembicara tidak selalu ada dalam posisi netral atau tidak memihak.
Akan lebih baik apabila penulis membawakan materi dalam teksnya tersebut dalam posisi berimbang, netral atau tidak memihak. Untuk menguji apakah suatu teks kategori eksposisi atau bukan eksposisi, salah satu caranya dengan melihat judul teks terlebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan membandingkannya dengan isi argumen dalam teks. Beberapa contoh judul teks eksposisi yang dikutip dari LKS dan buku paket, diantaranya dampak positif dan negatif sosial media dalam kehidupan sehari-hari, pro kontra penggunaan handphone di sekolah, pembangunan dan bencana lingkungan, dan yang terakhir upaya melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, dengan membaca lebih banyak sumber relevan akan lebih membantu kita dalam memahami teks eksposisi yang sebenarnya. Demikianlah struktur teks eksposisi. Selanjutnya adalah bagian referensi. Penulis menggunakan Referensi dari buku dan dari internet. Referensi ini penting untuk mendukung atau menguatkan argumen-argumen yang penulis sampaikan dalam teks eksposisi ini.